Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Pemirsa TV1 yang Allah muliakan, kembali di Assalamualaikum Nusantara. Di kesempatan kali ini kita akan bahas tentang 3 kenikmatan di dalam rumah tangga. Pemirsa TV1 yang Allah muliakan, siapa yang tidak mau menikah? Setiap orang pasti pengen menikah. Bahkan nikah adalah aktivitas ibadah yang sekaligus nikmat begitu. Tidak ada orang yang menganggap nikah itu tidak nikmat, saya rasa. Pemirsa TV1 yang Allah muliakan, sebagaimana Nabi SAW sampaikan, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Bahwa nikah ini adalah sunnah kami. Barang siapa yang membenci sunnah ini, maka dia bukan kelompok kami, bukan bagian dari umat kami. Maka sekali lagi teman-teman, pemirsa TV1 yang Allah muliakan, kita perlu menikmati bahwa ini bagian dari anugerah Allah Azza wa Jalla. Nikah adalah sunnah Nabi. Pemirsa TV1 yang Allah muliakan, di dalam rumah tangga ada 3 aspek yang setidaknya harus ada di dalam sebuah proses rumah tangga. Yang pertama, ada aspek biologis. Aspek biologis kita akan pahami di antaranya 2 hal. Yang pertama, aspek biologis dengan penekanan pada aktivitas jima atau hubungan suami istri. Pemirsa TV1 yang Allah muliakan, perlu saya sampaikan bahwa aktivitas suami istri tidak hanya sekedar urusan sekerat daging atau urusan setetes air. Aktivitas jima adalah sebuah proses di mana kita mengharapkan keturunan dari proses tersebut. Sebagaimana pesan Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nisa ayat pertama, Allah Azza wa Jalla tegaskan bahwa fungsi nikah adalah rijalan katsira wa nisaa wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa. Bahwa fungsi pernikahan adalah munculnya keturunan baik laki-laki maupun perempuan dengan keturunan yang banyak. Itu di antara fungsi pernikahan. Jadi aktivitas jima tidak sekedar urusan sekerat daging ataupun setetes air. Urusan jima adalah urusan di mana kita mendapatkan keturunan. Maka kenikmatan pertama, aspek biologis ada di dalamnya. Sudah dapat keturunan, nikmat pula. Yang kedua, pemirsa TV1 yang Allah muliakan, untuk aspek biologis yang kedua adalah sandang, pangan, dan papan yang tercukupi. Kalau kita buka literatur, pemirsa TV1 yang Allah muliakan, di surat Toha ayat 118 dan 119, Allah Azza wa Jalla berfirman ketika Nabi Adam berada tinggal di surga bersama Hawa. Kata Allah kepada Nabi Adam, wa inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Wahai Adam, bagimu sesuatu yang akan Allah berikan, la taju'a, di mana kamu tidak akan kelaparan, wa la ta'ra, dan tidak akan telanjang. Di ayat berikutnya, wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha. Kamu pun tidak akan kehausan dan tidak akan kepanasan. Pemirsa TV1 yang Allah muliakan, di 2 ayat ini kita mendapatkan pelajaran bahwa suasana surga yang ditempati oleh Adam dan Hawa saat itu adalah kondisi di mana terpenuhinya sandang, pangan, dan papan. La taju'a, tidak akan lapar. Bukankah ini bagian dari pangan? Wala ta'ra, tidak akan telanjang. Ini bagian dari sandang. Wala tadha, tidak akan kepanasan. Ini penekanannya adalah tidak memiliki tempat tinggal untuk Adam dan juga Hawa. Pemirsa TV1 yang Allah muliakan, sebuah rumah tangga harus terpenuhi aspek biologis. Ada jima di sana dan ada terpenuhinya sandang, pangan, dan papan sebagaimana Adam alaihissalam dapatkan saat beliau tinggal bersama Hawa di surga yang telah Allah tempatkan untuk Adam dan juga Hawa. Pemirsa TV1 yang Allah muliakan, itu aspek biologis. Kalau kita berkaca kepada Nabi SAW, Nabiullah Muhammad pun memberikan aspek biologis ini kepada istri-istrinya. Dalam suatu riwayat, mohon maaf perlu saya sampaikan, bahwa Nabiullah Muhammad secara fisikly, stamina-nya memiliki kekuatan sebanding dengan 30 orang laki-laki.
Hal ini disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Nabiullah Muhammad memiliki kekuatan atau stamina sebanding dengan 30 orang laki-laki. Maka bagi beliau beristri lebih dari 4 tentu sangat wajar dan maklum. Pemirsa TV One yang Allah muliakan, di lain kesempatan bicara sandang, pangan, dan papan, seorang Muhammad SAW menyediakan untuk satu orang istrinya satu buah kamar. Di situ ada kasurnya, ranjangnya, ada tempat makannya, tempat minumnya, ada banyak fasilitas sebagaimana umumnya sebuah keluarga. Walaupun mungkin bicara mewah tidak semewah yang kita miliki. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, bahwa rumah Nabi yang Nabi berikan kepada para istrinya, panjangnya hanya 5 meter, lebarnya hanya 3 meter. Tingginya hanya 2,5 meter. Itu kamar yang Nabi berikan kepada istri-istrinya. Pemirsa TV One yang Allah muliakan, saya yakin bahwa apa yang kita dapatkan di dunia ini tentunya lebih besar daripada rumah yang Nabi dapatkan. Dan juga saya yakin bahwa pemirsa TV One semuanya bisa mendapatkan kenikmatan yang lebih daripada kenikmatan Nabi SAW dalam aspek duniawi. Bukankah kita tidak pernah kekurangan makanan? Bukankah kita tidak pernah kekurangan pakaian? Dan bukankah kita punya tempat tinggal? Sedangkan kalau berkaca kepada Nabi SAW pernah dalam saat hari-harinya, beliau tidak mendapatkan makanan untuk sehari-harinya. Hal itu Nabi harus dapatkan sebagai sebuah pelajaran bahwa hidup terkadang bahagia, terkadang ada duka di dalamnya. Rumah tangga yang dibangun oleh Nabi SAW ada aspek biologisnya, terpenuhi kebutuhan suami istri atau nafkah batinnya. Yang kedua, terpenuhi sandang, pangan, dan papannya sebagaimana tadi sudah digambarkan. Tidak usah mewah, tidak usah berlimpah, yang penting cukup. Karena ternyata kecukupan itu bukan urusan harta, kecukupan itu urusan hati. Kalau hartanya sedikit tapi hatinya merasa cukup, maka pasti Allah cukupkan. Walaupun harta berlimpah ruah tapi hatinya tidak cukup, maka sebanyak apapun harta, dia tidak akan bisa menikmati harta tersebut karena dia tidak mendapatkan kecukupan di dalam hatinya. Pemirsa TV One yang Allah muliakan, aspek biologis sebagaimana tadi sudah dijelaskan. Yang kedua, di dalam rumah tangga harus ada aspek yang kedua. Jika biologis sudah terpenuhi, aktivitas nafkah batin sudah terpenuhi, sandang, pangan, dan papan sudah terpenuhi, tidak harus mewah, yang penting cukup, maka aspek yang kedua adalah aspek psikologis. Pemirsa TV One yang Allah muliakan, banyaknya harta tidak menjamin kebahagiaan. Karena kebahagiaan sisi yang lain yang berbeda dari aspek biologis. Bagaimana gambaran aspek psikologis yang menekankan tentang pentingnya kebahagiaan? Kita lanjut di segmen yang kedua di Assalamualaikum Nusantara.